Sering terjadi di dalam masyarakat ataupun keluarga yang banyak terjadi perselisihan baik dalam transaksi maupun hutang piutang. Allah sudah memberikan jalan kemudahan kepada kita agar kita aman dan jelas dalam berbisnis ataupun hutang piutang. Berikut adalah ayat Al-Quran yang mengatur tentang keharusan adanya saksi-saksi dalam transaksi atau bisnis dan hutang piutang. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi atau berhutang piutang dengan waktu yang ditentukan, maka catatlah. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar-benar adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menulisnya. Dan biarkanlah orang yang berhutang itu dicatat oleh orang yang memegang haknya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurang-ngurangi dari utangnya itu sedikitpun. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah fisiknya atau dia sendiri tidak mampu mencatatnya, maka hendaklah penjaganya bertindak dengan adil. Dan panggillah 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka panggillah seorang laki-laki dan 2 orang perempuan sebagai saksi dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, laki-laki itu, maka seorang dapat mengingatkan yang lain. Dan saksi-saksi itu janganlah menolak untuk memberi kesaksian apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu untuk menuliskannya, baik yang kecil maupun yang besar, sampai batas waktu penyerahannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak ada keraguanmu. Kecuali transaksi tunai yang kamu lakukan di antara kamu sendiri, maka itu tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan buatlah kesaksian jika kamu berjual beli. Dan janganlah seorang penulis dan seorang saksi diadakan kerugian. Jika kamu melakukannya, maka sesungguhnya itu suatu kefasikan bagi kamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qs. Al-Baqarah 282. Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi atau berhutang piutang yang melibatkan waktu yang ditentukan, harus ada catatan yang disaksikan oleh 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dapat menjadi saksi. Dengan demikian, keberadaan saksi-saksi dalam transaksi atau bisnis merupakan bagian dari ketentuan Islam yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya penipuan dan kesalahan dalam transaksi tersebut. Saya pedagang, Ustaz. Ada seorang yang saya tagih, ingatkan utangnya karena sudah dapat tanggal. Dia bayar utangnya sambil marah-marah. Sampai marah pula lagi. Sampai sekarang tak teguran lagi. Sementara saya mengingatkan dalam keadaan sopan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang jihad, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa. Yang paling panjang ingat. Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 2. Ingat, Al-Baqarah 282. Jangan balik dari sini jadi 822. Ayat Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, tuh saya yang bertanda tangan di bawah ini meminjam duit Bapak sampai tanggal 1 Mei. Sebutkan tahunnya 2019. Pas nanti datang kita tagih, bayar. Kita bayar bukan karena kita marah, kita suruh dia bayar supaya dia jangan makan haram. Nauzubillah. Kalau sampai bapak utang, bapak makan, kasih anak bini makan haram seumur hidup, maka tagih dia. Aku belum bisa bayar Pak Ustaz. Belum bisa kau bayar sampai 1 Desember ini, belum bisa. Belum bisa Pak Ustaz. Kalau gitu kau bayar 1 April. 1 April saya tagih lagi. Bisa kau bayar? Belum juga Pak Ustaz.
karet jatuh, sawit jatuh, duit pun tak ada. Stop, jangan kau cerita, aku tak tahan dengar. Meleleh air mata. Wa anta saddaqu khairul lakum. Yang paling bagus kau sedekahkan. Bisa kau bayar? Tidak. Kalau gitu ku sedekahkan. Ambil, aku dah muak. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat itu kita, yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Ini sekarang banyak orang salah baca ayat. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Namanya salah pasang ayat. Hai saudaraku, kalau datang orang menagih hutang, bukan berarti dia benci sama engkau. Dia sayang supaya kau jangan sampai makan haram sampai anak bini cucu cicitmu. Orang yang mati syahid, orang yang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang yang mati syahid tidak merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. Illa dain, kecuali dililit hutang. Sedangkan mati syahid saja tak selesai kalau masih ada hutang. Apalagi mati konyol. Bapak-bapak yang suka marah-marah ditagih, udahlah kau terlambat marah pula. Ini otaknya sungsang. Cocoknya diantukkan ke tiang.